podcast SMA Negeri 5 Kota Kupang. Jadi teman-teman, kali ini Bella bersama teman-teman yang cantik-cantik, manis-manis dari kelas 12A. Oke, sapa dulu pemirsa. Hai. Oke teman-teman, jadi di sini ini adalah kakak-kakak kelas 12 di mana mereka akan dihadapi oleh ujian sekolah ya sekarang, ujian sekolah dan juga UTBK. Dan pasti ada kegiatan-kegiatan di rumah, mungkin belajar ataupun ada yang belum pernah belajar UTBK di sini, sudah ya? Oke. Nah, kakak-kakak kira-kira di sini juga ada kakak yang lulus SNBP, teman-teman. Nah, jadi di sini Bella ingin menanyakan dulu terkait. Jadi di sini Bella akan menanyakan terkait kesan masuk SMA 5 pertama kali itu bagaimana? Boleh dari Kak Reva dulu, silahkan. Oke, baik. Awalnya masuk SMA 5 tuh sebenarnya keinginan sendiri, entah kenapa tidak berpikiran untuk masuk SMA lain, hanya SMA 5 soalnya ngikut dari kakak turun-turun sampai saya gitu. Jadi kesannya untuk masuk SMA 5 itu luar biasa baik dan bisa bertemu teman-teman sebaik kalian bersyukur. Oke, jadi sekolah keluarga ya. Oke. Kak Royo gimana Kak Royo? Baik, kalau untuk saya sama juga seperti Reva. Kalau kakak saya kan di SMA 5 juga sebelumnya, sudah lulus dia. Nah, karena dia masuk SMA 5, jadi saya juga masuk. Berhubung kami berada di rumah yang sama, supaya kita bisa pulang dan pergi bersama-sama. Nah, kurang lebih seperti itu. Puji Tuhan saya diterima di SMA 5 jalur prestasi. Waktu itu saya mendaftar melalui Kempo. Wah, cantik-cantik jago Kempo, jadi jangan ada laki-laki yang macam-macam. Oke, kalau Kalin gimana? Kalau saya sendiri pada saat SMP saya sudah berpikir untuk mau masuk SMA mana. Terus saya tanya ke kakak sepupu saya bahwa SMA 5 itu bagaimana. Terus dia menjelaskan bahwa pada saat itu SMA 5 bagus, terus akreditasinya A. Jadi keinginan saya untuk masuk ke SMA 5 itu sangat besar, dan untungnya saya masuk ke SMA 5 lewat jalur prestasi dan saya bertemu dengan teman-teman yang baik di sini. Oh my god, sangat sweet sekali. Oke, di sini ada dua kakak cantik. Dari Kak Jenny, silakan. Awalnya masuk SMA 5 karena tidak ada pilihan sekolah lain lagi, jadi terpaksa daftar di sini dan bertemu teman-teman yang baik. Oke. Kakak Shalom? Kalau dari saya kurang lebih sama seperti Alin, karena memang melihat SMA 5 sendiri itu akreditasinya A, tambah lagi dengan orang-orang di luar sana yang berkata bahwa di SMA 5 saja karena itu SMA yang unggul, bahkan juga akreditasi yang bagus yaitu akreditasi A, dan sekarang juga masih akreditasi A, benar-benar luar biasa menurut saya, dan saya tidak pernah menyesal masuk di SMA 5. Oke, jadi di sini kakak-kakak sudah terhitung sudah 3 tahun lamanya di SMA 5. Kira-kira perjalanan kakak-kakak untuk menyiapkan SNBP dan SNBT, pasti dimanapun setiap siswa di setiap sekolah itu mendoakan lolos SNBP, betul kan? Nah, tapi memang terkadang takdir itu berkata lain, kamu harus ikut jalur SNBT, bahkan mungkin ada yang mandiri ataupun ada yang gapir. Nah, kira-kira di sini kakak-kakak ini lolos atau tidak di SNBP? Saya sendiri tidak. Ya. Saya juga tidak. Saya lolos. Wih, tepuk tangan. Oke, ini kakaknya lolos di mana? Saya lolos SNBP di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Jurusan S1 Keperawatan. Wow. Jadi UPI itu apakah menjadi sekolah universitas favoritnya kakak atau bagaimana? Iya, dari awal itu kan suka kota Bandung, jadi cari-cari universitas di sana. Terus tahu ada Unpad, tapi Unpad kan di Sumedang, beda kota dengan Bandung. Terus cari yang di Bandung, ketemulah UPI. Jadi mulai cari-cari tahu tentang kampus itu, ternyata bagus, unggul juga, top PTN di sana. Jadi mulai persiapan diri dari kelas 11 semester 1 untuk menaikkan nilai agar bisa lolos di kampus tersebut. Oke, jadi di sini teman-teman ada juga Kak Aroyo. Kak Aroyo ini merupakan salah satu siswa yang lulus Sekolah Perbankan Indonesia. Sangat luar biasa Kak Aroyo. Boleh diceritakan seluk-beluk masuk Sekolah Perbankan itu bagaimana? Terus tanggal berapa nanti berangkatnya begitu? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Gloria, saya dari kelas 12A. Jadi di sini saya akan menceritakan bagaimana saya bisa diterima sebagai salah satu penerima beasiswa di BCA
program studi perbankan. Baik, yang pertama kita bisa lihat juga dari linknya karir BCA. Itu yang pertama kita ada seleksi administrasi. Baik, seleksi administrasi itu meliput dari nilai rapor kita dan juga prestasi apa yang kita miliki. Lalu setelah itu ada juga seleksi tes online. Nah, di situ mereka juga akan mentes baik dari literasi kita, matematika kita juga dari situ. Lalu setelah itu kita juga ada tes psikologi, maaf. Di situ selanjutnya kita akan lanjut pada tahap tes wawancara 1 dan juga wawancara 2, dan setelah itu yang terakhir tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini meliputi dari medical check up itu sendiri, dan semua biaya baik dari awal sampai akhir itu tidak dipungut biaya sama sekali. BCA sendiri yang menanggungnya itu. Oke, Kak Roy ada pertanyaan tuh, kira-kira kalau yang mengikuti beasiswa BCA apakah diukur tingginya, terus minus mata? Kan kebanyakan cewek-cewek di Kota Kupang itu pasti menanyakan, Kak, kira-kira minus mata itu diukur atau tidak? Terus kira-kira tinggi badan itu diukur atau tidak? Kebetulan kan di sini Kak Roy ini adalah salah satu orang yang tinggi, jadi bisa mungkin persyaratan itu apakah khusus atau tidak? Memang ada atau tidak, Kak? Dari yang saya lihat juga dari berbagai YouTube channel yang sebelumnya saya lihat sebelum saya mengikuti tes medical check up itu, dikatakan bahwa itu juga tidak terlalu berpengaruh, makanya mengikuti saja tahap tes kesehatan tersebut, karena juga ada salah satu penerima beasiswa yang juga memakai kacamata dan juga tingginya Tidak terlalu sekitaran tinggi. iya. Tidak terlalu tinggi. Oke, berarti ada 3 kakak di sini, termasuk saya. Teman-teman saya juga tidak lolos pada waktu itu mendapatkan merah cinta. Jadi di sini ada 3 kakak, termasuk saya, jadi 4 ya. Kami berempat itu tidak lolos waktu itu SNBP. Nah, kira-kira Kak Reva, Kak Alin, dan Kak Shalom persiapannya sudah sampai mana? Sudah matang atau baru mulai? Atau sudah habis persiapannya? Tinggal tunggu ujian saja, tinggal tunggu tempur begitu. Kalau dari saya pada saat membuka pengumuman SNBP itu saya tidak berharap lebih, tapi saat muncul warna merah saya tetap bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik. Terus mulai dari saat itu saya mencari tahu materi-materi tentang apa yang dites pada saat UTBK SNBT itu. Lalu saya mulai belajar mencatat materi dan mengikuti TO supaya saya terbiasa saat mengikuti UTBK nanti. Oke, semoga lulus Kak Alin. Amin. Oke, dari Kak Shalom dulu nih. Kalau dari saya, sebenarnya perasaan pertama ketika membuka link itu dan melihat warna merah itu betul-betul membuat hati sakit, karena di satu sisi 3 tahun kita berjuang, tapi ternyata yang muncul adalah warna merah. Pastinya kita semua punya perasaan masing-masing. Kalau saya sendiri, saya cukup sedih. Harapan ya. Iya, karena bukan hanya dari saya saja yang mengharapkan itu, orang tua saya juga berharap supaya saya bisa lolos, tapi ternyata tidak. Tapi walaupun saya sempat rasa kurang mau untuk bangkit begitu, tapi saya belajar bahwa semua itu perlu disyukuri. Semua yang terjadi itu sudah direncanakan Tuhan. Jadi saya lebih memilih untuk masih ada jalur UTBK. Buat teman-teman juga yang di luar sana yang saat ini sedang berjuang untuk UTBK-nya, semangat, karena kita semua sama-sama pasti bisa melakukannya. Kalaupun kita tidak lolos di SNBP, pasti UTBK kalau Tuhan berkenan pasti kita tembus. Amin. Kak Reva? Oke, baik. Perasaannya itu sebenarnya biasa saja waktu sebelum buka ya, itu tuh biasa saja kayak tapi setelah detik-detik buka itu betul-betul yang sakit dadanya. Iya. Merah, aduh, kayak sebenarnya tidak mau menangis tapi nangis, jadi sedih sekali. Jadi setelah itu lalu berpikir kayak ya sudahlah, ini merah sudah tidak ada apa lagi, kayak tidak akan biru lagi, jadi harus bangkit dan berjuang untuk UTBK sekarang. Oke, kalau dari saya sendiri teman-teman, pada waktu itu saya membuat video. Kebetulan saya membuat video. Nah, videonya itu 5 menit karena memang pas waktu buka itu kesalahan pada nomor peserta, tanggal lahir, mungkin karena banyak yang mengaksesnya. Setelah itu pas saya tekan-tekan, saya kira orang-orang yang akan mendapatkan warna biru tuh akan error begitu teman-teman, seperti yang ada di TikTok. Ternyata pas saya matikan HP saya dan saya tidak membuat videonya lagi,
Saya melihat warna merah. Jadi saya langsung hapus teman-teman. Tapi itu bukan menjadi halangan kita untuk mengejar masa depan. Masih ada tes SNBT, masih ada tes mandiri. Kita tidak perlu takut untuk mencoba untuk hal yang kita mau. 1000 kali percobaan itu bukan sebuah kegagalan, tapi itu sebuah proses dari perjuangan. Oke. Jadi untuk Kak Reva, Kak Alin, Kak Shalom jangan pernah patah semangat. Untuk Kak Aroyo juga dan Kak Jenny itu jangan pernah putus asa untuk menghadapi tugas-tugas kuliah nantinya. Terus semoga punya banyak teman nanti di sana. Kak Jenny di Bandung, Kak Aroyo di Jabar. Oke. Jadi karena kita sudah mau lulus, apakah ada kata-kata terakhir dari teman-teman untuk sekolah-sekolah, terus untuk Bapak Ibu guru? Bisa dijelaskan Kak Aroyo? Aduh, mengandung bawang ya. Mengandung bawang. Jadi sedih. Baik, untuk kesan dan pesan, saya sangat senang sekali bertemu dengan kawan-kawan dari awal. Kita dipertemukan di kelas 11 dan juga sampai kelas 12, dan juga untuk kawan-kawan kelas 10 yang selalu mengayomi saya. Mungkin setelah ini kita masih akan bertemu lagi walau tidak sesering sekarang. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang selalu membina kami dengan baik, memberitahu bagaimana kami harus melakukan segala sesuatu dengan benar. Dan juga terima kasih terima kasih untuk SMA 5 yang sudah mengajarkan kami baik dari segala mata pelajarannya dan juga nilai-nilai kehidupan yang selalu diberikan pada kami, yang dapat sekiranya membantu kami untuk ke jenjang selanjutnya. Puji Tuhan, semoga kita akan lulus di masa depan yang lebih cerah, dan juga semoga saya berharap juga yang terbaik untuk SMA 5 ke depannya, agar tetap mempertahankan akreditasi A dan juga siswa-siswa yang semakin cemerlang dan juga berprestasi. Terima kasih SMA 5. Terima kasih. Oke, jadi nanti kita itu bukan lagi tanya tugas kapan, tanya masuk sekolah mana, tapi apa kabar. Kalau ketemu di jalan, Jangan saling melupakan teman-teman yang lama, karena memang teman-teman yang lama juga mereka dari salah satu bagian dari cerita kegagalan kita. Terkadang mereka juga orang-orang yang mengetahui kita pernah gagalnya di bagian mana dan kita pernah bangkit juga di bagian mana. Oke, jadi itu saja kesan pesan dari Kak Aroyo mewakili semua ya? Atau ada yang ingin menambahkan? Kak Reva? Kak Reva, Kak Reva. sebenarnya ini untuk khusus teman-temannya. Oke, teman-teman kelas 12A? Ya 12A. Oke, silakan. Sebelum bertemu dengan mereka tuh kan masih berpisah dengan teman kelas 10 tuh. Jadi bersedih dengan teman kelas 10. Yes. Jadi setelah lihat dan bertemu dengan teman-teman kelas 11 ternyata sedih juga. Ternyata sama semua ya. Jadi untuk pesan dan pesan untuk anak-anak kelas 12A, semangat, jangan lupa kalau kita pernah bersama, bermain, bahkan pernah tidur bareng, makan sama-sama dan lain sebagainya. Semangat untuk masa depannya. Oke, Shalom juga silakan. Baik, dari saya juga mungkin di sini mewakili teman-teman semua. Terima kasih untuk Ibu Agus. Walaupun banyak hal yang kita alami, bahkan Ibu sering marah-marah. Terima kasih buat semua perjuangannya. Bahkan kami semua saat ini bisa ikut ujian dengan lancar, walaupun banyak ada anak-anak yang punya regulasi, mungkin ada yang harus diselesaikan dulu, tapi Ibu Agus menjadi salah satu yang berperan sehingga kami bisa mengikuti ujian dengan baik. Terima kasih. Tanpa ingin bisa tidak di sini. Oke, jadi ada lagi saja? Cukup. Oke, jadi teman-teman itu saja. Terima kasih atas atensinya. Saya Ella undur diri. Dadah. Dadah.